Oke, baik. Pada kali ini saya akan membuat tutorial menggunakan PMQM dengan menggunakan tujuan maksimasi. Kita pertama-tama kita buka aplikasi PMQM-nya. Oke, setelah itu di tampilan ini kita akan membuka transportation. Nah, di sini kita akan mengisi. Sebelumnya kita akan melihat soalnya dulu. Di sini terlampir soal tujuan maksimasi. Nah, di tabel biaya distribusi ini kita akan tabel inilah yang akan kita masukkan ke tabel aplikasi PMQM. Nah, selanjutnya kita akan masuk aplikasi PMQM. Di sini titelnya kita ketikkan di sini karena di dalam soal ada ABCD dan ABCD dan lokasinya ada 4, kita pilih 4. Di sini karena tujuan option objektif ini, karena tujuan kita di sini untuk cari maksimasi, jadi maximize. Kita klik OK. Nah, di tampilan ini kita akan mengubah dari tabel distribusi di dalam soal ini, kita akan memindahkannya ke aplikasi PMQM di tabel ini. Kita ganti sesuai yang ada di soal. Nah, di sini kita akan mengisinya. Nah, setelah itu yang bagian demand ini kita mengisi di yang diproduksi, jadi 150, 80 sama 110. Dan untuk supply ini kita mengisinya di jumlah permintaan 170, 30, 40 sama 100. Baru setelah ini kita klik solve. Nah, di tampilan ini di menu solution akan tertampil menu, terdapat 6 dari transportation result, margin cost, final solution table, iteration,
shipping with cost, dan shipping list. Nah, kali ini saya akan deskripsikan yang pertama, transportation result. Nah, jadi di pabrik A harus mengirim ke EMTC 100, dan pabrik A akan mengirim ke pajak sore dengan sebesar 50. Pabrik A akan mengirim ke simpang jodoh dengan sebesar 20. Begitu juga dengan pabrik B akan mengirim ke simpang jodoh sebesar 30. Pabrik C mengirim ke simpang jodoh 40. Dan D, pabrik D akan mengirim ke pajak selasa sebesar 80. Pabrik D akan mengirim ke simpang jodoh sebesar 20. Nah, di sini dengan mengalokasikan yang harga tersebut, maka biaya transportasinya adalah sebesar 3.920. Nah, selanjutnya kita masuk ke solution kedua, margin cost. Nah, di margin cost tampilannya seperti ini. Deskripsinya, margin cost terjadi ketika tidak mengalokasikan semua hasil transportasi result pada table solution. Tampilannya seperti ini. Setelah itu kita akan memasuki solution ketiga, final solution table. Nah, di tampilan ini, di final solution table ini, deskripsinya menggambarkan besarnya alokasi dari daerah produksi ke daerah tujuan dan nilainya marginal cost-nya. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita masukkan ke solution yang keempat dengan iteration. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita bisa mencapai solution optimum untuk transportasi, maka diperlukan sampai literasi 1 saja. Nah, kadang kita bisa menemukan solution optimum itu bisa sampai 4 literasi. Jadi, tapi di tampilan kita saat ini kita hanya menggunakan iteration 1. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke solution 5, ya, shipment with cost. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, di sini tabel ini menunjukkan besarnya alokasi dan biaya yang diperlukan untuk mengalokasikan biaya tersebut. Tampilannya seperti ini. Contohnya di sini, biaya A untuk mengirimkan barang dari pabrik A, mengirimkannya ke MMTC, diperlukan biaya sebesar 100 dengan biaya 900. Begitu juga dengan pabrik A mengirimkan 50 dengan biaya 400. Pabrik A mengirimnya ke simpang jodoh dengan 20 dengan biaya 100. Pabrik B mengirimkannya 30 ke simpang jodoh dengan biaya 120. Begitu juga selanjutnya. Kita juga masuk ke solution ke-6 dengan shipping list. Oke. Nah, di shipping list ini menunjukkan rincian pengalokasian per unit dan biaya total setiap pengalokasiannya. Nah, di solution ke-6 ini, di shipping list tampilannya seperti ini. Nah, di sini cukup untuk kali ini saya lakukan tutorialnya. Jika ada kesalahan pada tutorial saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.